Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Aran Sregar, NIM 619331136, kelas PJKR 3E. Di sini saya akan membahas standar proses pendidikan dasar dan menengah. Yang akan kita bahas mulai dari pengertian dan prinsip sampai dengan pengawasan. Yang pertama, pengertian. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas prinsip pendidikan. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. 13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, 14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Berikutnya kita akan membahas karakteristik dari pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Sedangkan standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan pembelajaran dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkung materi. Sesuai dengan standar kompetensi lulus, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintas
perolehan atau proses psikologis yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Rincian gradasi. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pertama, melalui sikap. Ada 3 gradasi yang harus kita terapkan. Yang pertama, sikap, pengetahuan, keterampilan. Dari konsep sikap, dari poin pertama dari sikap, yaitu menerima, kepengetahuan, mengingat, keterampilan, mengamati. Dari sikap, menjalankan, pengetahuan, memahami, keterampilan, menanya. Sikap. Poin yang ketiga, menghargai, menerapkan, mencoba. Poin keempat, menghayati, menganalisis, menalar. Yang kelima, mengamalkan, mengevaluasi, menyajikan, dan akhirnya menciptakan. Berikutnya kita akan membahas perencanaan. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar. Perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Berikut adalah contoh silabus, poin-poin penyusun silabus dan RPP. Termasuk kita dapat membedakan antara silabus dan RPP. Dari silabus harus memiliki identitas mata pelajaran, identitas sekolah, identitas kompetensi inti, identitas kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Sedangkan RPP hampir-hampir mirip, namun ada beberapa yang berbeda. Mari kita lihat ya. Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, kelas. Yang keempat, materi pokok. Kelima, alokasi waktu. Keenam, tujuan pembelajaran. Ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Ke-8, materi pembelajaran. Ke-9, metode pembelajaran. Ke-10, media pembelajaran. 11, sumber. 12, langkah pembelajaran. 13, penilaian. Nah, dari silabus sendiri tidak memiliki metode pembelajaran. Sangat berbeda dengan RPP. Masuk kita membahas tentang rencana pelaksanaan. Kita akan membahas 2 poin dari rencana pelaksanaan. Yang pertama, persyaratan pelaksanaan, dan yang kedua, pelaksanaannya. Dari poin pertama, harus memiliki alokasi waktu, rombongan belajar, buku teks belajar, dan pengelolaan kelas.
Poin kedua yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berikutnya kita akan membahas penilaian dan hasil. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan pembelajaran, pengayakan, atau pelayanan konseling. Setelah itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat, lembar, pengalaman, angket sebaya, rekaman, catatan, anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan diakhiri satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat seperti tes lisan atau perbuatan dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil penilaian. Yang terakhir kita membahas pengawasan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawasan. Dari pengawasan memiliki staf-stafnya sendiri. Yang pertama, mulai dari prinsip pengawasan, sistem dan entitas pengawasan, proses pengawasan, sampai proses itu. Sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.